Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi, dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. "Dari Mesir, kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita mempelajari kitab Matius 2
mengenai orang-orang Majus dari timur, penyingkiran ke Mesir, pembunuhan anak-anak di Bethlehem, dan kembalinya Maria, Yusuf, dan Tuhan Yesus dari Mesir. Saudara, mengenai orang-orang Majus, mereka adalah suatu golongan orang terpelajar dari wilayah yang sekarang disebut Iran. Mereka ahli ilmu perbintangan atau astrologi, ilmu kedokteran, dan ilmu pengetahuan alam atau sains. Mereka berkunjung ketemu dengan Tuhan Yesus sekitar 40 hari sesudah kelahirannya hingga umur 2 tahun. Saudara bisa lihat di Lukas 2 sampai 22. Jadi kisah kedatangan orang-orang Majus dari timur ini penting untuk mengajarkan kepada kita bahwa Yesus Kristus layak dihormati sebagai Raja oleh seluruh manusia, baik Yahudi maupun non-Yahudi, karena semua bangsa dikasihi Tuhan dan termasuk di dalam rencana penebusannya. Selanjutnya di ayat 4 bicara mengenai imam kepala dan ahli Taurat. Mereka adalah golongan yang dilatih untuk mengajar, menerapkan hukum perjanjian lama dan Taurat. Mereka sangat bertanggung jawab terhadap badan legislatif Yahudi atau mahkamah agama, biasa disebut Sanhedrin. Terdiri dari 70 sampai 71 orang yang dianggap ahli, bertugas mengawasi urusan kewarganegaraan dan keagamaan orang Yahudi saat itu. Mereka memiliki kewenangan, otoritas yang cukup kuat di dalam masyarakat. Mengenai ayat 13, penyingkiran ke Mesir atau keluarga kecil Yusuf, Maria, dan Tuhan Yesus lari ke Mesir karena Herodes sang raja berusaha membunuh Tuhan Yesus, dan Allah yang Maha Kuasa melindungi bayi kecil itu dengan cara yang luar biasa. Tetapi perlindungan Tuhan kita lihat perlu kerjasama, ketaatan pada pimpinan Tuhan. Artinya mereka harus dengar dan taat. Malam itu juga meninggalkan negeri itu, Bethlehem, untuk lari ke Mesir. Kadang Tuhan mengizinkan hal-hal sulit untuk menimpa kehidupan orang-orang benar agar kehendaknya terlaksana, dan semua itu membentukkan proses ketaatan pada pimpinan Allah sendiri. Ya. Saudara yang kekasih, sekali lagi, jika kita orang percaya mau dilindungi, mau dipelihara Tuhan, ya, kita harus selalu belajar untuk mendengar dan taat kepada pimpinan Tuhan. Kita semua selalu perlu perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, karena iblis dan para pengikutnya, orang-orang fasik, akan selalu memusuhi orang percaya, orang yang hidup benar. Mereka, iblis dan pengikutnya, selalu berusaha membunuh, mencuri, dan membinasakan. Dijelaskan bahwa Yusuf dinasehati melalui mimpi, ya, diberi peringatan, diberi petunjuk. Ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi orang-orang yang dikasihinya. Tuhan tahu cara yang terbaik untuk menggagalkan rencana orang jahat dan menyelamatkan orang-orang yang setia taat kepadanya. Sebab itu, mari saudara, kita belajar untuk percaya, taat, dan setia agar mengalami perlindungan Tuhan. Hidup dan mati kita
itu ada di tangan Tuhan. Dan biar itu semua untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.